Acara yang kelima, pengenalan metode amsilati yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Pangersaka Kiai Haji Aden Ali Asadullah MPDI selaku pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al Istiqomah. Kepadanya kami persilahkan. Duduk aja lah, benar juga duduk. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wala ba'duhum wa yuqaddam musyirun bihi kafa kal ilmu ni'ma muktana wa muktafa. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Yang saya hormati, wabil khusus yang sengaja kebetulan ke Cianjur saya undang ke sini, Bunda Doktor. Ini dokter. Kenapa saya undang? Ini adalah salah satu contoh perempuan hebat di Indonesia. Biar jadi motivasi. Dokter Bunda Hajah Mulifah Sanwan MSI. Tahu dokter kan? S3, lain modok nu kotor-kotor, lain S3, seorang perempuan, dan beliau adalah seorang perempuan, seorang tokoh yang sangat konsen membantu pondok pesantren. Itu. Terima kasih Bunda sudah hadir. Dan yang saya hormati, khusus ini Pengersa Ajengan dari Tanggeng, alhamdulillah, dan sudah memberikan sambutannya. Dan yang saya hormati para orang tua santri, baik yang santrinya atau anaknya di wisuda atau yang belum, dan semua para al-mukarramun yang hadir di sini, yang saya tidak bisa absen satu persatu, ya mohon maaf, tetapi saya ucapkan jazakumullah ahsanal jazaa sudah hadir di haflah ini, di tempat ini, dalam rangka kegiatan wisuda sekaligus malamnya kegiatan haul pendiri pondok pesantren Kiai Haji Muhammad Hussein dan juga Kiai Haji Afifuddin Mugni. Al-Mukarramun yang saya hormati, ini kegiatan wisuda tadi sudah disampaikan sudah 15 kali atau yang ke-15. Artinya Pondok Pesantren Al Istiqomah secara formalitas, secara formalitas sudah mewisuda 15 kali dalam 15 tahun melaksanakan wisuda seperti ini. Siapa yang diwisuda? Saha anu diwisuda teh gitu. Atau geus tepi ka kumaha anu diwisuda teh, apakah bisa masak gitu? Apakah bisa mencuci gitu? Apakah bisa apa gitu? Nah, saya akan sedikit jelaskan bagus kepada orang tua. Ini yang hadir di depan santri-santri atau anak-anak orang tua yang dari orang tua ini yang ada di jajaran peserta wisuda adalah mereka adalah santri-santri yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran metode amsilati dari jilid 1 sampai jilid 5. Amsilati itu apa? Salah satu metode, saya sebutkan salah satu karena emang cukup banyak metode itu. Salah satu metode bagaimana bisa cara membaca kitab kuning dengan benar dan cepat. Cara baca Arab Bunul, cara baca kitab dengan praktis, tereh gitu. Karena kan ayeuna mah pingin yang tereh-tereh, hayang yang cepat-cepat gitu.
Kenapa? Karena emang mondoknya juga jarang yang lama. Udah kalau disampaikan benar, salah satu syaratnya adalah turun zaman. Tetapi sekarang itu gak mau lama. 2 tahun itu sudah merasa paling lama gitu. Kalau sampai sekarang, lain lagi zaman dulu. Zaman dulu mondok 3 tahun, kalau hanya bisa ngaliwet itu sudah alhamdulillah gitu. Kalau dulu 3 tahun mah bisa ngaliwet ke geus bersuku, ayeuna mah 3 tahun teh mungkin paling lama. Ya makanya inovasinya harus harus ada. Alhamdulillah pondok ini dari mulai 2004 melaksanakan kegiatan metode amsilati, dan alhamdulillah tahadus bin nikmat ya. Saya emang perlu disampaikan, tahadus bin nikmat dengan amsilati ini cukup praktis dan cukup cepat perkembangannya bagi yang mengikuti instruksi sesuai dengan pembimbing gitu. Karena ada juga yang sudah 2 tahun 3 tahun gak lulus karena tidak mengikuti instruksi gitu. Suruh menghafal enggak, suruh setoran enggak, ngaji nauge tara gitu ya, itu emang pasti berkembangnya lain lagi. Tetapi kalau sesuai dengan instruksinya, karena nama-nama metode ibarat kendaraan, kita sebagus manapun kendaraan, sebagus manapun, sekencang apapun, ya kalau tidak tahu cara menjalankannya ya gak maju juga. Mau maju tuh bisa nyupiran lama ini. Ya makanya ini salah satu untuk bagaimana mewujudkan itu. Karena ini tidak mudah. Yang hadir di sini adalah melalui ujian yang cukup ketat. Pertama jilid 1 selesai, kita uji materinya dengan nilai minimal 9 ini. Ini nilainya minimal 9. Jadi tidak sama dengan nilai sekolah. Kalau nilai sekolah 5 lebih dikit lah lulus, kurang 5 ke nego-nego lulus gitu kan gitu. Kalau ini enggak, nilainya harus 9 minimal 9,0. Nah setelah itu diuji lagi lisannya, karena jangan-jangan kalau materinya barangkali kebenaran, barangkali ngitung kancing gitu, apalagi di pilihan ganda gitu, kebenaran bener, maka diuji, dites lisannya, panggil satu persatu semua, dan nilainya pun sama harus 9. Setelah itu diuji prakteknya gitu. Praktekkan silahkan apa yang sudah diajarkan dalam jilid 1, dan sudah mampu dengan notabene-nya sama nilai 9, baru santri tersebut dianggap lulus dan layak naik ke jilid 2. Selanjutnya seperti itu 2, 3, 4, 5 gitu. Makanya insya Allah yang betul-betul sudah lulus berdasarkan ujian ini akan bisa mengembangkan paling tidak metode amsilati. Tetapi ini baru metode amsilati ya. Jangan merasa wah nges lulus berarti nges bisa ngaji. Bukan, ini bahkan baru awal. Tetapi paling tidak metode amsilati sudah. Bagusnya ini bukan bagusnya, seharusnya ya lanjut ya. Makanya kalau di sini wabil khusus kepada orang tua santri, kami ada takhusus. Setelah yang ini silahkan nanti mau apa yang dilanjutkannya, mau memperdalam nahwu sharaf, kita siapkan alfiyah full gitu. Jadi sehari-hari nanti jauh jeung alfiyah ditalar, disurahkan, diajarkan kayak gitu ya. Jadi cara ditalar dulu, tuluy cara menyurahkan, tuluy cara ngajarkan kembali dan mempraktekkan. Namanya alfiyah. Silakan. Atau mau belajar dulu bercakap bahasa Arab, fushah, itu nanti kita khususkan untuk bahasa Arab. Atau mau belajar dulu fikih. Fikih itu ada takrib, ada Fathul Muin. Nanti silakan kitabnya mau yang mana. Atau mau belajar dasar-dasar ilmu bilagah, kita siapkan namanya mabdai. Ini jurusannya ke sana gitu, mau jurusan mana, tetapi satu-satu. Kenapa satu-satu? Ya supaya lebih fokus ya. Kalau sistem dulu kan semua diaji itu. Jadi kalau istilah pesantren itu 12 pan 12 pan itu semua diaji semua, tetapi karena semua tanggung jadi semua gitu. Yang 12 pan itu ini gak nyampe, ini gak nyampe, ini gak nyampe. Kalau di sini sih, kalau itu sudah
cukup, sudah mahir, yaitu betul-betul insya Allah dianggap selesai. Di sini beliau dari Banten, dari Serang. Baik, cukup. Silakan coba. Baik, kita tes ya. Baik, lihat. Berarti ini dibacanya inna, mim alifnya dibaca in berarti dibaca indama. Sekarang al mim waw mim nun waw nun ya. Isim bil haraf. Isim. Kenapa dianggap isim? Tandanya apa? Sebutkan tanda-tanda isim. Bisa menjadi mayoritas tanwin al mustadil, contoh kaitan mutadakan selanjutnya ya Tuhan. Dasarnya Biajari wa tanwin yuwadina wa al wa mustadil istiqam bidunaso hari ciri singkat tanwin alina dan mustadil contoh kaitan mutadakan. selanjutnya bila isim, maka Rukun Musa satu bedakan isim antara ma'rifat dan kiromnya, mabni murabnya, mudakar muannasnya, bukan busana jamannya. ini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat Kenapa ma'rifat? ada Karena ada al. Tanda ma'rifat atau apa saja yang menjadi tanda ma'rifat bisa menjadi ya. ada isim domir, isim isaroh, nama alam, isim mausul, lokal yang mau pilihnya wal ulam, waladin, ma'rifat Mudzakkar atau muannas ini? al-mu'minun bedaini wa Sekarang setelah mubtada dibacanya bagaimana dari awal? ini nama Bil haraf. Satu atau dua atau tiga orang. Kembali ke tempat. Perkenalkan, nama saya Hizan Farida, sifat tidak berdua dari Cijati. Saya jadi juru bicaranya atau bareng-bareng nggak apa-apa. Bayangan, sebutkan bayangan. Biasanya dibaca bagaimana wawunya saja. Ayo, boleh silakan ya. Kalian jangan takut salah. Baik, bisa dibaca. Bisa juga dibaca. Kola. Kalau kul jadi apa? Amar. Kalau fil amar. Cara membuat fil amar bagaimana? Untuk mudhari yang dibuang mudhari'nya yang dibaca sukun. Berarti ini asalnya bagaimana? Mudhari'nya bagaimana? Yakulu. Setelah yakulu, Dibuang huruf mudhari'nya ya, dan huruf terakhir dibaca sukun. menjadi Kul. setelah kul. Lalu dibuang Karena alasannya yang tiga usahanya menjadi kul. ya. Jadi mungkin kalau para kiai yang biasa dengan pondok pesantren salafiyah ada perbedaan dalam membuat fil amar. Kalau amsilati itu fil amar itu mengambil dari mudore. Jadi istilah fil amar itu adalah mudore yang disukunkan atau yang dibuang gitu ya, haraf mudorenya lalu dijajemkan. Yakulu, setelah yakulu dibuang iyanya lalu dijajemkan menjadi kul, itu sakinen dibuang wawunya menjadi kul. Jadi tidak diwazankan dulu itu memang metode agar lebih cepat dipahami. Berarti dibacanya ulangi, kalau fil amar menjadi kul. Fil amar bagaimana hukumnya? Mabni sukun. Mabni sukun. Fa'ilnya mana? Tersimpan. Takdirnya Anta. kenapa takdirnya anta gak antum atau anti atau antuma? Karena fi'il amar akhir tanpa tambahan. Fi'il amar akhir tanpa, silakan ditasrif lugawi. Kul. Kul. Ula. Ulu. Uli. Ula. Ulna. Kul, kula, kulu, kuli, kula, kuluna ya. Kira-kira fi'il madinya apa? Kola. Kola. Kalau membuat fi'il amar sudah jadi, ingin jadikan fi'il madi seperti ini bagaimana caranya? Ya. Baik, silakan. Harap awal. Harap awal dipatah. Iya. Dibaca patah. Lalu tengahnya diberi Diberi alif. menjadi Ko. kola. Jadi asalnya
Kola. Coba silakan ditasrif. Kola yakulu kul. Qala yaqulu qawmun fahuwa qailun wa taka maqulun kulla takun. Baik, berarti dibacanya sekarang Waqul. wakul. Sekarang hamzah ain mim lam waw alif ya. Ini kira-kira isim fil haram. Isim fil haram. Iya. Kalau fil apa? Ayo silakan. Gak apa-apa. Fil amar. Fil amar berwajan. If'al. Coba wajan-wajan fil amar. If'al, if'il, ukul, fa'il, af'il, if'il, fa'il, istafil, tafa'al, tafa'al. Berarti ini dibacanya I'malu. i'malu. Berarti fil amar sebelum ada waw, berarti fil amarnya adalah i'mal. Silakan ditasrif istilahi. Tasrif istilahi bukan lugawi. Wajannya apa kalau i'mal? Itu wajan apa? Amin. So, tasrif istilahi. Amila ya'malu. Terus? Amun fahuwa amilun wa zaka ma'mulun i'mal la ta'mal. Sekarang tasrif lugawi i'mal. I'mal, i'mala, i'malu, i'mali, i'mala, i'malna. Ini fa'ilnya mana? Tersimpan. Takdirnya. Antum. Kenapa takdirnya antum? Karena fi'il amar diakhiri wawu alif. Fil amar diakhiri waw alif ya. Berdamir antum. Kalau fil amar diakhiri waw atau diakhiri na, berdamir apa? Berdamir Antum. Kalau tidak diakhiri apapun maka berdamir. Anta. Kalau diakhiri tuma maka berdamir Antum. tuma ya. Baik, berarti dibacanya sekarang bagaimana? Dari awal. Wa quli malu. Wakul malu. Kenapa wakul malu? Gak wakul malu. Karena hamzah wasol. Hamzahnya hamzah wasol. Kalau membaca sebelumnya hamzah wasol maka dibaca maka dibaca wakul malu ya. Baik, sekarang fa sin ya ra. Fa sin ya ra. Silakan isim fil haraf. Ya. Kalau fa biasanya fa apa disebutnya? Jawab. Pak jawab. Ini karena sebelumnya fil amar berarti disebutnya pak jawab. Pak jawab apa? Tolak. Ya, pak jawab tolak. Tolaknya amar. Sekarang sin ya ro. Harap yang tertulis ada 3. Harap yang tertulis ada 3 itu. Bisa menjadi mali mujarrad ma'lum berwazan fa'ala fa'ila fa'ula. Bisa menjadi mali masih ma'lum berwazan fa'ala. Bisa menjadi amar berwazan fa'il. Bisa menjadi masdar isim jamak taksir sesuai kamus. ya. Sekarang kalau wajan fa'ala dibaca Saro. Sayaro. Kalau wajan fa'ala bahkan dibaca Sayaro. dari fa-nya dibacanya Sayaro. sayyara. Berarti fi'il apa namanya? Fi'il madi. Fi'il madi hukumnya bagaimana? Mabni fathah. Mabni fathah dasarnya fi'il madi mabni fathah. Wa fi'lu amrin wa mudin bunya wa arabu mudari'an ihariya minuni tawkidin mubashirin wa minunina sintayaruna malfutin fi'il aman jamali hukum namabni mudari hukum namurab lam sabi inan tawkid dan inan mu'anas sintayaruna kadesi bisa minas. Terus cara membaca fi'il madi bagaimana? Awal dan akhir dibaca fathah. Berarti ini dibacanya Fasayyaro. sekarang hamzah lam ha. Kenapa menjadi fa'il? Karena safiya dan tabat dari mana suatu. Dasar fa'il Al-fa'ilul ladzi kamalu ayata zaidun munir wajhuni mafata ari fa'il isim rafa ba'da fi'il atau ala kanu kita fi'il. Fi'il hukumnya fa'il hukumnya rafa, tanda rafanya. Jama. Kenapa tanda rafanya domah? Karena isim mufrad. Baik, berarti dibaca Fasayyarallahu. sekarang ain mim lam kaf mim ya. Ain mim lam kaf mim. Ini setelah fi'il dan fa'il. Biasanya isim fil haraf. Isim. Isim ya.
Dibacanya amalakum, kenapa dibaca amal, agak amali atau amalu gitu? karena menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya Nasab, tanda nasabnya fathah, fathah tanwin tidak tanwin. tidak tanwin, Kenapa? menjadi mudhof. Karena menjadi mudhof atau karena dimudhof. Dimudhofkan ke mana? Kum, Berarti kata lafadkum, rafa nasab atau jer? jer, Kenapa jer? karena menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya Jer, tanda jernya tidak dengan kasroh karena isim dhamir hukumnya mabni. dasar mudhof ilaih. Nunan talil i'raba'ahu famina mimma tudhifu dikatu risina Asaniya julwa min awfi'ila lam yasru'il lana kawala muda Nunan talil jadi mudaf dibuang mudaf ilaih jayatun ala mudaf buang Ari idofat kurni nama api atau mana min oke makna nari. Baik, dibaca sekarang dari fa. Fasayyarallahu amalakum. Sekarang waw dibaca Wa ro sin waw lam ha. Simil Arab rasuluhu wa rasul. luhu, Kenapa wa rasuluhu gak wa rasulihi atau wa rasulahu? karena mengikuti Mengikuti mana? Allahu Cara dengan cara apa mengikutinya? atau Huruf ataf antara lain wa fas uma am ima lal lakin hatta aw. Nah, berarti ini mengikuti kekalapan Allah. Kekalapan Allah apa? Berarti ini juga dibaca. Berarti dibacanya Rasuluhu Rasuluhu. Hu-nya ini. Rafa nasab atau jer? jer, Kenapa jer? menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya Jer, tanda jernya. tidak dengan kasroh karena isim dhamir hukumnya mabni. Sebutkan isim-isim domir. Wa huma hum iya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Coba dibaca dari awal. Wa qul ya'malu fasayyarallahu amalakum wa rasuluh. Ini benar kira-kira seperti itu. Cukup. Baik. Terima kasih karena mengingat waktu sudah cukup sore. Silakan untuk kembali ke tempatnya. Ini udah berapa tahun mondoknya? 3 tahun. Ya. 3 tahun ya? Belum. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun gitu. Ada juga yang tidak 3 tahun gitu. Ini biasanya sambil sekolah MTS bunda. Jadi kalau yang sekolah MTS kita perpanjang masa penyelesaiannya maksimal dalam 3 tahun. Kalau yang baru sekolah, kenapa? Ya karena kalau yang baru sekolah juga harus selesai gitu. Jadi ada terganggu dan juga jadwal ngajinya berbeda. Kalau yang hanya mondok saja tidak sambil sekolah itu biasanya rata-rata 1 tahun. Kalau yang sambil sekolah kita target paling lama 3 tahun sesuai dengan sekolah. Jadi keluar sekolah MTS, selesai MTS-nya juga paling tidak selesai hamsilatinya. Itu ya mungkin sekelumit terkait dengan metode hamsilati. Mengingat waktu, kami akan kembalikan ke MC untuk kegiatan pemanggilan wisudawan wisudawati Ponpes Al Istiqomah. Dari kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.